Selamat malam, nama saya Calvin Fardupati. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang peminatan bahasa Indonesia di dunia internasional. Adapun latar belakangnya yang pertama adalah seiring dengan perkembangan global di berbagai sisi kehidupan bangsa di dunia, memicu perlunya penguasaan bahasa-bahasa tertentu sebagai alat komunikasi internasional untuk bergaul dengan bangsa lain. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup, bahasa Indonesia saat ini tidak hanya menjadi bahan pelajaran di sekolah dalam negeri sendiri, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bahkan mata kuliah di sekolah yang ada di luar negeri. Fenomena semakin meningkatnya minat penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia berdampak pada makin meluasnya pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di luar negeri. Pembahasan yang pertama dilihat dari potensi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa perhubungan luas di Asia Tenggara, bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis. Kekuatan kelinguistikan dilihat dari Indonesia memiliki pengalaman dalam mengatasi perbedaan bahasa, sosial, budaya, etnis, gender, dan kesenjangan lainnya. Keberadaan 746 bahasa daerah di wilayah Indonesia menjadi bentuk indikasi keragaman permasalahan bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa kewilayahan, bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan sebagainya. Kekuatan historis dilihat dari sudut pandang kesejarahan. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar atau bahasa antara dan telah dipelajari bangsa di luar anggota dunia. Selain menjembatani antar bangsa seperti Cina dan Italia, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa perhubungan dalam persebaran Islam di kawasan Nusantara. Dalam sejarah perjalanan waktu, bahasa Melayu telah memainkan peran sebagai bahasa perhubungan yang melintasi antar etnis dan antar bangsa serumpun di Nusantara serta antar bangsa di luar kawasan Nusantara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai sebuah daya tarik peminatan di dunia internasional, khususnya Asia Tenggara. Di antaranya adalah yang pertama dengan mengadakan pameran kesenian dan budaya di luar negeri. Yang kedua, mengadakan program beasiswa bagi mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa, seni, musik, dan kerajinan di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan. Kesimpulan yang pertama, atas dasar pertimbangan kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis, bahasa Indonesia memiliki peluang peningkatan fungsi sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara maupun di luar Asia. Yang kedua, bentuk-bentuk upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan peminatan bahasa Indonesia seperti mengadakan program bahasa Indonesia bagi pengajar asing, mengadakan pameran kesenian dan kebudayaan di luar negeri, menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan, serta program beasiswa bagi mahasiswa asing. Adapun sarannya, yang pertama adalah pemerintah diharapkan dapat lebih memberikan perhatian dan melaksanakan program pengembangan bahasa Indonesia agar bisa menjadi bahasa internasional. Yang kedua, masyarakat diharapkan dapat lebih mendukung dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sehingga dapat menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Daftar referensi dapat dilihat di daftar yang sudah tertera di dalam PowerPoint. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian. Selamat malam. Terima kasih.